Dan juga pastinya dari hal tersebut kita bisa menggarisbawahi suara mahasiswa itu juga perlu didengar. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Pemilu Raya 2025. Hari ini saya sangat senang sekali karena bisa hadir dalam rangkaian Pemilu Raya 2025, tentunya dengan tema Our Voice, Our Leadership, and Our Future. Tema ini mengingatkan kita semua bagaimana suara mahasiswa itu sangatlah penting dan dapat menentukan arah kepemimpinan kampus kita ke depan nantinya. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Muhammad Adir Maudud Saputra dari Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan juga hari ini saya akan memandu sesi ngobrol bareng ini tentunya dengan sangat yang bermakna. Dan juga di samping saya sudah hadir calon ketua umum BLM 2026 nomor urut 1. Nah, kita akan mengenal lebih dekat calon ketua umum BLM 2026 nomor urut 1 ini bukan hanya dari visi dan misi, tetapi juga personal branding yang sudah dibangun. Untuk suasananya biar lebih nyaman, kita ngobrolnya santai aja. Kita mulai. Nah, masuk ke topik pertama, ini santai aja, kita perkenalan dulu biar kakaknya nanti teman-teman juga kenal sama kakaknya, gitu, bisa sebutkan nama, asalnya dari mana dan juga dari prodi apa. Oke, baik Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, perkenalkan, saya Ahmad Nabil Hilmi, akrab dipanggil Nabil dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Surabaya. Nah, saya di sini asli dari Surabaya nih Kak. Surabaya ya. Iya, asli Surabaya sendiri dari Kecamatan Karangpila. Oke, salam kenal ya Kak Nabil. Salam kenal juga. Oke. Nah, Kak Nabil, aku juga tanya nih, alasan Kak Nabil mengikuti sebuah organisasi itu seperti apa? Karena organisasi itu kan juga pasti lingkupnya sangat luas dan pengalaman juga pasti luar biasa gitu Kak. Nah, alasannya apa nih mengikuti sebuah organisasi? Oke. Wah, ini pertanyaan juga sangat menarik nih. Karena juga mengulik dari kepribadian dan alasan saya sendiri. Oke. Dari saya pribadi, emang dari kecil nih Kak, sangat aktif baik di kegiatan ekstrakurikuler maupun di kegiatan kayak organisasi baik di internal maupun eksternal sekolah, seperti itu. Nah, dari SD kemudian masuklah ke jenjang SMP ke SMA. Nah, saya ini lulusan dari pondok nih Kak. Aduh, Masya Allah sekali. Nah, di pondok itu sendiri pastinya banyak nih dari rekan-rekan maupun teman-teman lah. Wah, apa sih pondok? Bisa upgrade apa sih? Kan tidurnya asrama, sekolah juga terbatasi, banyak aturan gini-gini. Apa yang bisa diunggulin? Nah, di sini teman-teman, suatu persepsi itu dibuat dari kita sendiri. Nah, oleh karena itu dari saya, walaupun dengan lingkup yang terbatas seperti itu, saya juga tidak ingin stuck di titik situ terus menerus seperti itu. Nah, dari saya memiliki keinginan, coba sih aku ikut organisasi. Kalau di SMP, SMA saya itu OSIS itu bukan OSIS panggilannya, tapi BES, Badan Eksekutif Santri, kayak gitu. Nah, di sana dari kelola terus dari mekanismenya sama persis dengan OSIS di luar, cuman lingkupnya ada di pondok seperti itu. Nah, di sana sendiri alhamdulillah nih, saya sejalannya dari oprek maupun sampai pendaftaran lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dari pencapaian saya di SMP, saya diamanahin sebagai presiden BES. Itu tadi. Keren sekali teman-teman nih. Ya, alhamdulillah juga, karena apa ya, kalau menurut saya yang penting bisa menjaga amanah. Benar, seperti benar, itu. benar. Baik apapun resikonya, apapun permasalahannya, selagi kita emang berani bertanggung jawab nih, berani memegang amanah, insya Allah pasti bisa. Seperti itu. Aku setuju banget sih. Nah, oke Kak. Boleh dilanjut lagi nih? Boleh. Oke. Nah, untuk di selanjutnya nih, masuk ke SMA. SMA sama, banyak beberapa guru yang dari SMP ini juga lanjut ke SMA, beberapa doang. Nah, dari guru-guru dan juga teman-teman ini tahu dari personal brandingku SMP. Dari situ diajak, ayo ikut lagi, ikut BES lagi, kayak gitu.
Nah, dari saya, oke lah, bismillah coba. Karena kan saya mikirnya SMA ini sudah mendekati di jenjang perkuliahan, yang mana kita juga harus serius nih. Betul. Tapi kalau saya ikut kata hati, ingin nggak apa? Lanjut gitu ya. Iya, ingin nggak lanjut, ingin nggak berkegiatan itu bosen kan? Bosen gitu ya, karena Benar. sebelumnya sudah terbiasa organisasi, udah aktif gitu. Jadi SMA pasti pengen aktif lagi gitu kan. Benar banget. Nah, seperti itu. Dari saya berkeinginan karena apa? Oh iya, kuliah ini kalau bisa personal branding itu juga harus dibutuhkan. Dan juga apa ya, dengan kita ikut organisasi itu tidak hanya sekedar ikut dari organisasi tersebut, tetapi juga mengasah di soft skill kita sendiri, baik public speaking dan perkenalan dengan masyarakat. Kayak sangat luar biasa ya pengalamannya, keaktifan semasa di pondok ya Kak ya. Benar. Nah, kali ini kita masuk ke topik 2, di mana topik 2 ini cukup serius. Oke. Karena sudah masuk topik utama nih gitu. Siap, Jadi Kak. aman ya. Oke, nah dari topik 2 ini aku mau tanya. Tadi kan aku tanya tentang kenapa alasan mengikuti organisasi. Benar. Hampir sama, tetapi ini pertanyaannya lebih ke kenapa Kak Nabil ini memilih mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BLM 2026, dan juga motivasi apa sih yang menjadikan Kak Nabil ini berani mencalonkan diri sebagai Ketua Umum? Seperti itu. Wah, ini agak krusial dikit. Iya. Agak serius ya ini ya. Siap. Nah, dari saya pribadi nih Kak, untuk keinginan saya, kan saya ini alhamdulillah dekat dengan anak-anak jurusan, teman-teman jurusan, baik kakak tingkat maupun teman sebaya. Nah, oleh karena itu dari rekan-rekan, nggak dari jurusan saya sendiri pun itu banyak keluhan mengenai dari kebijakan yang ada di kampus, baik dari pembelajaran, baik dari dosen dan apapun itulah. Karena apa? Kita juga mengetahui dari kampus menginginkan mahasiswa yang aktif, seperti itu. Tapi terkadang dari mahasiswa tersebut sudah berinisiatif konsul ke dosen, tetapi dari konsul tersebut itu ditolak mentah-mentah. Seperti itu. Nah, dari saya ini memiliki keinginan bahwasanya saya ini juga anggota, juga pengurus dari BLM nih. Masa saya nggak bisa membantu dari rekan-rekan saya? Kayak gitu. Nah, keinginan saya mengikuti yakni ingin mengangkat dari kemajuan mahasiswa itu sendiri, kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Dan juga pastinya dari hal tersebut kita bisa menggarisbawahi suara mahasiswa itu juga perlu didengar. Karena apa? Kita selaku dari institut, selaku dari kampus sendiri juga butuh dari mahasiswa. Seperti itu. Oleh karena itu menjadikan saya bahan bakar semangat saya, bahan bakar saya agar ayo bisa dan bisa. Seperti itu. Nah, Kak Nabil ini kan mencalonkan sebagai ketua umum, pastinya memiliki visi dan misi ya tentunya, dan juga program unggulan. Benar. Aku boleh tahu nggak ya, karena teman-teman juga pengen tahu lebih dalam visi dan misi dan juga program unggulan dari Kak Nabil gitu. Oke, mengenai dari hal tersebut nih, visi saya yakni menjadikan badan legislatif mahasiswa yang progresif, kredibel, responsif dan juga demokratis nih Kak, dalam memperjuangkan aspirasi dan kemajuan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, kemudian dilanjut dari misi saya pastinya, yang mana untuk tercapainya dari visi saya tersebut itu ya. Iya. Untuk yang pertama, yakni menyuarakan aspirasi mahasiswa secara adil dan transparan. Yang kedua, yakni membangun komunikasi yang efektif antara badan legislatif mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yakni mengawal serta mengawasi kebijakan kampus agar sesuai dengan kepentingan mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yakni meningkatkan serta memperkuat kualitas internal sumber daya manusia badan legislatif mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian untuk program unggulan, saya memiliki program unggulan yakni Badan Legislatif Mahasiswa Care, pengawal kebijakan dan aspirasi mahasiswa. Itu bagaimana tuh Kak? Nah, mengenai program unggulan saya nih pastinya berlandaskan dari keluhan dari rekan-rekan mahasiswa pastinya. Nah, dari hal tersebut saya memiliki mekanisme dari program unggulan itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 periode. Nah, untuk
tahap yang pertama akan saya bagi menjadi 2 tahap. Nah, yakni yang pertama pastinya perkenalan dengan mahasiswa. Itu bisa digambarkan dengan kita selaku Badan Legislatif Mahasiswa dan juga khususnya nih Badan Legislatif Mahasiswa di prodi-prodi. Nah, ini akan melakukan perkumpulan dengan masing-masing mahasiswa tiap-tiap prodinya atau perwakilan lah seperti itu. Agar apa? Agar dari mahasiswa itu juga mengetahui apa sih BLM ini, juga apa sih tugasnya BLM, karena kita kakaknya pasti juga mengetahui BLM ini masih awam banget. Iya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, untuk pertemuan pertama, pastinya saya ingin pendekatan dengan mahasiswa dan juga ingin mengulik mengenai keresahan tiap-tiap prodi dari mahasiswa tersebut itu seperti apa. Kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, tahap kedua pastinya dari perkumpulan tersebut, saya akan akan memasukkan ke dalam daftar inventaris masalah, yang mana hal tersebut akan kami pertimbangkan dan akan kami perjuangkan kepada pihak pengelola, yakni dengan forum diskusi bersama pengelola. Oke. Kayak gitu. Nah, sebagai calon ketua umum pastinya memiliki jargon ya buat menarik dukungan dan suara mahasiswa buat untuk memilih lah, ibaratnya seperti itu. Boleh tahu nggak jargonnya seperti apa? Mungkin ada gerakannya juga, boleh disampaikan. Oke. Nanti aku izin buat mengikuti juga. Siap, Kak. Oke. Mengenai jargon, simple sih, Kak. Bridging aspiration. Ini tuh. Ya, kan bridging itu jembatan. Jembatan. Nah, jembatan. Dari sini sebagai melambangkan jembatan. Bridging aspirations to action. To action. Nah, Oke. seperti itu. Boleh sekali lagi? Boleh. Kandidat nomor 1 Badan Legislatif Mahasiswa, Bridging aspirations to action. Keren banget. Aku boleh tepuk tangan ya. Boleh, Kak. Kalian sangat keren, simple tapi keren gitu loh. Gerakannya juga bagus sesuai dengan jargonnya. Nah, selanjutnya aku izin tanya ya terkait yang disinggung tadi, karena BLM ini kan masih baru ya. Siap, Masih Kak. baru. Jadi para mahasiswa tuh belum tentu tahu keberadaan BLM. Nah, bagaimana cara Kak Nabil ini memberitahu lah ibaratnya ke mahasiswa bahwa keberadaan BLM ini masih baru gitu. Ibaratnya mengenalkan BLM ke mahasiswa tapi selain menggunakan sosial media. Seperti itu. Oke, siap-siap, Kak. Izin menjawab nih, Kak. Boleh. Nah, pastinya dari BLM itu sendiri adanya dapil-dapil atau daerah pilihan. Bahasa gampangnya yakni BLM Prodi, Kak. Kayak gitu. Nah, dari masing-masing BLM Prodi itu pastinya sebagai jembatan dari BLM untuk mengenalkan BLM itu sendiri. Nah, mungkin untuk periode yang sekarang karena termasuk periode pertama nih kan, pastinya walaupun kita sudah mengenalkan, kita sudah berusaha untuk mengajak rekan-rekan apa sih BLM ini, apa sih itu BLM, tapi rekan-rekan ini masih terus tugasnya apa, fungsinya apa. Nah, kayak gitu. Oleh karena itu dari kita selaku dari BLM Prodi, saya nih akan menegaskan kembali dan juga lebih mentransparansikan mengenai tugas dari BLM itu sendiri, baik dari pengawasan, terus mengulik aspirasi, mengangkat advokasi dan lain sebagainya. Bagus sekali sih jawabannya ya. Nah, masuk ke topik 4 nih, ini ada sesi Q&A. Dari pertanyaan ini itu didapatkan dari respon teman sosial media. Jadi mereka ngisi Q&A dari sosial media, nanti akan aku bacakan. Aku juga sendiri nggak tahu pertanyaan apa. Nanti bisa jadi pertanyaan yang susah ataupun yang agak ringan ataupun bisa lebih santai gitu. Nanti dijawab dengan jujur dan santai aja. Siap, Kak. Aku izin buka HP ya buat membaca Ya, pertanyaan. tidak apa, Kak. Siap ya. Siap, Kak. Oke. Bagaimana Anda memastikan BLM benar-benar menjadi lembaga yang efektif dan responsif, bukan sekedar formalitas menjelang pemilu, dengan cara mengatasi ketidakpercayaan mahasiswa, membuat janji yang realistis dan terukur, serta mendorong langkah legislatif konkret untuk memperbaiki birokrasi kampus yang lambat, tidak responsif, dan kerap dianggap diskriminatif. Sudah jelas pertanyaannya? Siap, sudah jelas sekali. Boleh dijawab ke teman-teman yang mengisi pertanyaan itu. Oke. Nah, izin menjawab nih, teman-teman. Mengenai keresahan dalam permasalahan tersebut.
pastinya juga menjadi keresahan dalam badan legislatif mahasiswa itu sendiri. Karena apa? Kita selaku legislator dengan adanya pertanyaan seperti itu, kita juga memiliki tugas, memiliki evaluasi jadinya untuk periode ke depan dan ke depannya lagi seperti apa. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi dari keresahan tersebut, saya memiliki cara, yakni yang sudah saya jelaskan yang sebelumnya mengenai pendekatan terlebih dahulu, agar dari rekan-rekan mahasiswa ini juga tahu tupoksi, fungsinya badan legislatif itu apa, terus apa itu legislator, terus kenapa kok dalam kampus Poltekkes ini juga butuh legislator, dan kita juga mengetahui jalannya BEM tahun kemarin itu juga sudah dirasa cukup, tapi kenapa kok harus ditambah kayak gitu. Nah, dari hal tersebut sendiri, pastinya dari saya selaku calon ketua umum tidak hanya janji manis, tapi juga janji yang benar-benar janji kepada kalian. Yang saya sebutkan dari pertanyaan pertama, pengalaman dan lain-lain sebagainya bisa menjadi kepercayaan lah untuk kalian semua. Nah, dari sini pastinya Badan Legislatif Mahasiswa akan lebih aktif ke depannya. Aktif dalam bersosialisasi, aktif dalam mencari permasalahan, aktif dalam membantu keresahan dalam masing-masing prodi dengan apa? Sharing-sharing dengan Hima, sharing-sharing dengan BPM. Itu termasuk dari langkah awal. Dengan kita membantu dari lingkup prodi terlebih dahulu, itu bisa melakukan pendekatan secara nggak langsung nih Kak. Karena apa? Hima merasa terbantu, BPM juga terasa terbantu. Oleh karena itu bisa diangkat ke pihak pengelola, kayak gitu. Nah, setelah diangkat ke pengelola, pastinya dari Badan Legislatif Mahasiswa akan menegaskan kembali, akan melakukan evaluasi lebih dan lebih. Jikalau memang ada sesuatu yang masih belum bisa diangkat, kayak gitu. Dan di titik akhir dari program unggulan saya akan mengusahakan adanya berita acara atau nota kesepakatan, yang mana isi dari nota kesepakatan tersebut mengenai permasalahan advokasi dan aspirasi, bahwa mahasiswa ini penting dalam beraspirasi, tidak hanya aspirasi tapi juga haknya juga harus dilindungi. Oleh karena itu saya juga berani membantu dari mahasiswa. Karena apa? Saya berlandaskan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Seperti itu. Luar biasa sekali dan sangat membantu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke. Nah, terima kasih juga buat Kak Nabil sudah meluangkan waktunya buat sharing bareng aku dan teman-teman nih, biar teman-teman juga bisa mengenal lebih dekat dengan Kak Nabil. Sebelum podcast ini selesai, aku mau minta jargon lagi, boleh ya? Oke, boleh banget. Jargon lagi dulu ya. Siap. Oke. Dari kakaknya apa dari Kak Nabil? Oke. Dari Kak Nabil, apa yang mengikuti saja. Oke. Kandidat nomor urut 1 Badan Legislatif Mahasiswa, Bridging Aspirations to Action. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Anda, our voice, our leadership, and our future. Ingat bahwa suara kita menentukan kepemimpinan dan arah Poltekkes Kemenkes Surabaya ke depannya. Sampai jumpa di rangkaian Pemira selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa.